Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman semua, selamat datang di VOC Voice of Cisat edisi Ramadan Insight. Nah, semoga teman-teman semuanya puasanya berjalan dengan lancar dan semua dalam keadaan sehat. Wah, nggak kerasa nih ya, puasa kita udah berjalan cukup jauh. Gimana nih puasanya? Masih pada aman kan? Tetap semangat ya, walaupun terkadang rasa lapar, ngantuk, dan juga capek udah mulai kerasa nih. Iya, biasanya di awal Ramadan tuh kita masih semangat-semangat, tapi makin kesini udah diuji sama rasa malas, emosi, malah kita sekarang kadang gampang kesel gitu. Betul, padahal puasa itu juga bukan cuma soal menahan lapar ataupun haus, tapi ada hal yang lebih penting yang sering kita lupain nih. Betul banget, puasa juga tentang menjaga pikiran, hati, dan juga lisan supaya ibadah kita nggak cuma terlihat dari luar saja. Tuh. Nah, di episode kali ini kita bakal ngobrol santai tentang makna dan juga hakikat puasa Ramadan. Gimana caranya supaya puasa kita bukan cuma sekedar menahan diri, tapi juga menjaga zahir dan batin. Dan supaya pembahasan kita hari ini lebih jelas, di sini kita ditemani oleh guru kita, Her Rehan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Her. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ipe, halo Kaira, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Her. Kan biasanya orang itu menganggap puasa itu cuma tentang menjaga makan dan minum kan. Nah, tapi dalam Islam sendiri puasa itu apa sih, Her? Oke, puasa itu sebenarnya kita sering dengar kalau puasa itu nggak cuman kita tahan lapar, tahan haus, betul kan? Betul. Puasa itu istilahnya begini, kita dikasih waktu nih untuk kita memeditasi diri kita coba nih kita untuk gimana caranya untuk menjadi lebih sabar gitu kan, bukan cuman perihal tahan lapar, tahan haus, tahan marah ya. Betul. Tapi ini ketika seseorang berada di posisi yang dia lapar, dia haus, kemudian energi dia kurang, dia capek gitu kan, di situ bakal kelihatan tuh sifat asli mereka kayak gimana gitu. Pasti kalian pernah nih, kalian lagi capek terus ada orang nyebelin, rasanya pengen marah kan kalian. Iya, Nah, pun sama ketika kita berpuasa, kita dicoba dalam posisi itu, yang mana itu nggak singkat loh, 1 bulan itu cukup lama waktunya gitu kan. Kita belajar dari situ gimana cara kita menata kembali emosi kita, mengelola kembali emosi kita kayak gitu kan. Yang awalnya sebelum kita puasa mungkin kita orangnya gampang meledak-ledak gitu kan. Tapi ketika puasa, masa iya sih kita masih punya energi buat marah-marah kayak gitu kan. Nah, itu dari situ kita belajar tuh. Harapannya nanti waktu puasa selesai, kita udah nggak ada lagi tuh yang namanya emosi meledak-ledak lah, ngata-ngatain orang lah, atau yang lain gitu sih. Cara singkatnya begitu. Berarti kalau kita masih mudah marah nih, Her, atau berkata kurang baik, puasa kita berarti belum maksimal nih ya, Her? Betul banget, puasa kita belum maksimal karena kita masih belum bisa menahan diri nih. Misal kita buka TikTok nih, terus Jule ini gitu kan. Nah, kita langsung ikut-ikutan komen, padahal yang mana sebenarnya nggak perlu kita komen gitu loh. Iya, betul. Kita lihat itu ya udah, tinggal scroll aja, nggak perlu kita tonton lama, nggak perlu kita ikutan komen, karena itu kan bukan urusan kita gitu kan. Mau julek ketemu sama orang kan nggak merubah hidup kita gitu loh. Jadi kita fokus ke diri kita fokus ke lingkungan kita gitu, kita ciptakan lingkungan yang lebih baik gitu. Iya, berarti justru yang paling susah tuh menjaga lisan buat gak berkata kasar dan gak ngomongin orang lain ya. Betul, karena kan apa yang keluar dari kita, apa yang terbentuk dari kita itu dari apa yang kita konsumsi. Misal, anggaplah bulan puasa ini bulan diklat kita lah ya, kayak gitu kan. Nah, sebelum diklat nih, kita udah terbiasa ngomongin orang, ngomong kasar gitu kan. Kemudian kita sering juga gibahin orang gitu. Nah, dari situ bakal kebukti nih waktu di diklat kita nanti, kita bisa nggak jadi pribadi yang lebih baik. Pasti kan kalau kebiasaannya buruk, bakal jadi susah juga kan gitu. Pun sama ketika kita suka nonton sesuatu yang nggak jelas, brain rot misal gitu kan, atau anomali gitu kan, atau mungkin live streaming nggak jelas gitu kan. Mungkin waktu puasa kita bakal sulit untuk meninggalkan hal tersebut kayak gitu. Sedangkan kan potensi bulan puasa tuh tinggi banget, banyak banget. Kita bisa misal amalan kita tuh dilipat gandakan di bulan puasa itu. Masa iya sih ibaratnya nih kalian dapat fitur booster nih dari developer tapi nggak kalian optimalkan kayak gitu, malah kalian abaikan aja gitu kan, kayak gitu. Selain itu nih, Her, puasa juga ngajarin kita untuk lebih peduli dengan orang lain. Nah, itu betul nggak nih, Her?
Oh, betul banget dong. Peduli itu nggak cuman tentang kita berbagi gitu ya, karena kan kita berbagi itu pasti sering banget tuh. Kayak Jumat Berkah yang Asis lakuin itu kan udah bagus banget tuh, itu peduli sama orang. Tapi dari puasa kita ngerasain nih, aduh ternyata rasanya lapar tuh kayak gini loh. Kita jadi lebih care sama orang-orang nanti, misal ada orang yang kekurangan atau apa kayak gitu kan. Dari situ kita udah pernah ngerasain lapar, kita udah pernah ngerasain capek, kita udah pernah ngerasain nggak punya apa-apa. Ya udah, seenggaknya kita ada rasa itu. Ketika ada mungkin kejadian ataupun kita ketemu sama orang-orang yang lain kayak gitu, kita bisa lebih develop nanti secara karakter. Misal kayak kemarin ada musibah gitu kan di Aceh, kita kan jadi ngerasain juga khawatirnya gimana, mereka struggle-nya kayak gimana, meskipun nggak persis sama seperti mereka ya, cuman kita ada rasa simpati di situ kayak gitu. Sama juga nih kan kadang ada yang menganggap kalau misalkan dalam puasa kita tuh nggak tarawih berarti puasanya tuh nggak sah. Nah itu tuh sebenarnya gimana sih, Her? Aduh, sebenarnya gimana ya? Karena Gimana ya? ini kan jadi polemik ya. Orang-orang tuh nunggu, kan sholat tarawih tuh adanya di bulan Ramadan gitu kan. Masa sih kamu nggak sholat tarawih? Padahal kan sholat tarawih kan istilahnya sunnah kan. Meskipun itu benar-benar dinanti-nanti kayak yang saya bilang itu kan. Kita berbuat baik di bulan puasa itu dilipat gandakan, sholat tarawih juga gitu kan. Pun ada pahala khusus gitu loh untuk sholat tarawih, untuk qiyamul lail ketika bulan Ramadan kayak gitu. Ganjarannya gede banget. Cuman yang harus kita notes adalah kita nggak pernah bisa nge-replace sesuatu yang wajib tuh menjadi sunnah. Dalam artian gimana? Kita nih sering, ayo bukber gitu kan. Nah, iya betul. Makan, pulang tuh. Alasannya udah, ayo pulang atau yuk ke masjid sholat tarawih. Padahal belum sholat maghrib gitu kan. Sedangkan yang fardu ain itu adalah sholat maghribnya kayak gitu. Sholat maghrib ini ternyata terlewatkan gitu kan. Dengan sengaja, kesadaran penuh tuh bilang nggak apa-apa, yang penting nanti sholat tarawih. Nggak apa-apa dari mana, orang ini wajib gitu kan. Sedangkan kan tarawih itu ibadah yang sunnah kayak gitu. Jadi jangan pernah mewajibkan yang sunnah sampai kalian lalai tentang kewajiban kalian gitu kan. Dalam artian tadi tarawih kan sunnah, saking pentingnya kalian agung-agungkan tuh sampai kalau nggak tarawih anggapannya kayak puasanya nggak sah nih, Ramadannya kayak bolong setengah bulan nih kalau nggak tarawih nih, padahal kan nggak begitu kan kayak gitu. Nah kalau Ipe sendiri nih sering nggak ketemu teman-teman yang waktu bulan puasa tuh skip sama sholat tarawih? Iya. Ya, Kadang sering. di lingkungan deket tuh bahkan banyak. Oke. Kemudian sering nggak ketemu orang yang kalau lihat orang yang nggak tarawih itu kayak apa sih kok nggak sholat tarawih gitu kan? Julid gitu. Ngejulitin gitu. Nah, kira-kira nih kan sekarang udah tahu ya kalau bulan puasa itu tempat kita untuk memperbaiki diri gitu kan. Kita masa dong setelah dapat podcast ini, dapat obrolan ini, kamu ikut-ikutan julid gitu kan? Apa kira-kira yang bakal kamu lakuin ini? Paling ya, Her, saya paling gak menilai langsung dia berbuat seperti itu. Cuman saya ya paling yang ya udah biarin, paling diingetin doang, Cuman kalau misalkan dia nggak ngelakuin ya udah, berarti urusan dia sama yang di atas gitu sih, Her. Saya nggak yang bakal julid juga, soalnya saya nggak mau terlalu ngurusin hidup orang. Nah terus nih Kaira nih, kan setelah kita selesai bulan puasa nih, pasti kan ada sholat id kan? Iya betul. Sholat id kan sebenarnya bukan sholat wajib, itu kan sunnah. Pernah nggak ketemu orang yang dia tuh benar-benar yang wajib banget sholat id, tapi dia nggak sholat subuh? Pernah nggak ketemu orang-orang yang begitu? Pernah sih, pernah, Her. Terus juga mungkin sering kejadian ya karena sibuk mempersiapkan dirinya sendiri sampai lupa sholat subuh, tapi idnya tuh wajib kayak gitu menurut dia. Ya saya juga pernah gitu kan, maksudnya ketemu orang-orang yang begitu gitu. Mungkin dalam artian waktu itu belum tahu orangnya gitu kan, tapi kan seenggaknya setelah kita tahu kita kasih nasihat gitu kan, karena sampaikanlah meskipun itu cuma satu ayat gitu ataupun cuma satu kebaikan gitu, karena apa yang kita sampaikan, kebaikan yang kita sampaikan kalau dia pakai insya Allah jadi amal jariah buat kita gitu. Berarti nih, Her, puasa itu cuma bukan hanya dari inti ibadah fisiknya juga, tapi perubahan sikap kita juga nih selama bulan puasa. Itu betul nggak nih, Her? Betul banget. Puasa itu nggak sekadar tentang fisik ya, tapi tentang amal gitu kan. Kayak waktu
Ustadz Borkat kemarin ceramah kan beberapa hal yang harus disiapkan tuh, kayak niat kita buat puasa, terus ilmu kita, fisik kita, kemudian harta benda kita, kayak gitu. Karena kan mau bagaimanapun juga, misal nih kita udah tahu ilmunya nih, puasa nanti amalan sunnahnya seperti apa kayak gitu kan, amalan wajibnya bagaimana, apa aja yang dinilai plus, apa aja yang bakal digimanain, kayak itu kan kita udah tahu nih. Tapi kalau fisik kita nggak kuat, kita sakit, kan sama aja gitu kan, kita nggak bisa optimal dalam menjalankan ibadah puasa gitu. Jadi yuk, puasa itu bukan tentang apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada di hati kita, tapi itu sinergi gitu kan, dari hati kita ke fisik kita ke pikiran kita gitu. Terus nanti bakal ke lingkungan kita pun sama. Misal buka puasa kan kita belajar buat nahan nafsu ya, takjil nih, waduh enak nih, ada es buah, ada kolak, ada gorengan, kemudian ada es doger, kemudian ada apa lagi gitu kan kita nggak tahu. Nah, kalau kita kalap, kalau kita belum usaha nahan nafsu, nahan keinginan itu, pasti mau tuh dibeli atau bikin. Padahal waktu buka puasa kita cuma muatnya sedikit kayak gitu kan. Padahal Nabi udah kasih sunnah, udah kasih contoh gimana caranya buka puasa yang benar kayak gitu. Kan ada ya orang yang buka puasa kekenyangan, terus waktu tarawih tidur. Nah, iya itu banyak ya. Gitu. Atau waktu tarawih udah gini, itu kan banyak kan kayak gitu kan. Jadi tuh buka puasa itu secukupnya aja gitu kan. Setelah sholat lain-lain barulah kita makan. Karena kan berhenti makan sebelum kenyang. Gitu. Intinya apa? Karena ketika kita makan banyak nih, anggaplah tadi es buah, itu kan gulanya banyak ya, glukosanya banyak. Ketika glukosanya banyak kita konsumsi, itu tuh terjadi lonjakan gula di situ, insulinnya naik, terus tiba-tiba drop itu kan. Nah itu kita bakal lemes di situ, kita bakal langsung ngantuk kayak gitu. Makanya banyak orang yang ngantuk habis makan kayak gitu. Jadi makan secukupnya, karbonya dipenuhi, seratnya dipenuhi, proteinnya dipenuhi. Pun ketika sahur pun sama gitu. Jangan mentang-mentang sahur, aduh habis ini nggak bakal makan nih sampai maghrib nih. Kalian makan nasi 1 gentong gitu kan, sedangkan nutrisi yang lain nggak ada. Lapar tetap lapar nanti gitu kan, cuman kan kalian pegel nanti kunyahnya kayak gitu. Jadi ya puasa itu nggak cuma tentang apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada di nafsu kita, tapi juga tentang ilmu yang kita persiapkan buat ibadah-ibadah itu. Nggak cuma puasa, sholat pun ada ilmunya, lain-lain ada ilmunya. Ya kita tahu ilmunya, yang awalnya kita kira biasa nih, itu bisa jadi punya kebaikan yang gede banget kayak gitu. Nih, jadi teman-teman, puasa itu bukan cuma yang tentang menahan lapar dan juga haus, tapi juga menjaga pikiran, hati, dan juga lisan supaya ibadah kita lebih bermakna. Terima kasih banyak Herehan atas ilmunya hari ini. Semoga berkah ya buat kita semua. Amin. Buat Latifah, buat Khaira, buat teman-teman OSIS semuanya, buat lingkungan kita semua. Dan semoga obrolan kali ini bisa menjadi pengingat untuk kita semua agar bisa menjaga zahir dan batin kita selama berpuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.